Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai Anda semuanya melalui mesbah doa di pagi hari ini. Mari kita pagi hari ini datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan yang hidup. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Syukur kami naikkan padamu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu
memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang baik. Sungguh kami bersyukur dan memuji-Mu dan menyembah-Mu. Haleluya, bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kinara lama Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kinara lama. Kinara patakana lamu. Kinara lama Yesus. Kami datang mencari wajah-Mu dalam bait kudus-Mu. Biar hadirat-Mu memenuhi bait-Mu, Tuhan. Hadirat kudus-Mu. Kinara lama takana lama serapatakana lamu. Ya rapatakana lama ya lamu. Sungguh kami bersyukur dan memuji-muji nama-Mu. Haleluya. Betapa kami bersyukur menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu.
Kiara lama ya sakatakan lama ya nanamu. Haleluya. Ku bersyukur hanya padamu ya Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau baik, sebab Engkau sangat baik Tuhan, buat selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi kami semua. Kami datang memuji-Mu. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan.
Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak. Kau layak disembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Bagimulah segala hormat dan pujian, keagungan. Oh, lapatakanlah lama. Sikina rapatakanlah lama ya namaste. Sikina lama ya kanala namo. Hikita sakana lama se. Oh, rapatakana lama ya sikina lama. Oh, sikina lama. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ku nyanyi hosana, hosana. Segala kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan Yesus. Engkau Raja yang kekal, hanya Kau saja yang layak dipuji, diagungkan. Haleluya. Ku bersyukur padamu.
Ku memuji nama-Mu, Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur lagi hari ini buat hari baru yang Tuhan jadikan buat setiap kita. Dan kita boleh menikmati hari ini penuh dengan pengharapan yang baru. Ada sukacita, ada pertolongan, dan akan anugerah Tuhan di tengah kehidupan kita. Bukan berarti kalau kemarin hari atau beberapa hari yang lalu mungkin kita mengalami hari yang kurang baik atau keadaan yang kurang baik. Bukan berarti kita memiliki sebuah kehidupan yang tidak baik. Setiap hari selalu berganti dan itulah sebuah pengharapan di tengah kehidupan kita. Di hari yang baru, Tuhan menjadikan buat setiap kita di dalamnya pula ada pengharapan. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan, bagian terakhir dari kitab Amsal pasal 11, ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31 pembacaan kita di pagi hari ini. Amsal 11 ayat 30 dan 31 firman Tuhan mengatakan, hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bahwa ternyata melalui apa yang kita kerjakan di dunia ini, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita itu akan memberikan hasil atau memberikan kepada kita sesuatu hal yang kita akan tuai dalam kehidupan ini. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada bagian yang pertama bahwa hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Nah, kita tahu bersama bahwa pohon kehidupan itu memberikan sebuah kehidupan bagi orang yang kemudian datang dan tentu menikmati buah dari pohon kehidupan itu. Nah, ini sebuah gambaran yang jelas tentang kehidupan orang yang benar. Kehidupan orang yang benar akan menghasilkan sesuatu yang mendatangkan kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi juga akan menghasilkan sesuatu hal yang akan berpengaruh pada kehidupan kita di kemudian hari, terutama pada kekekalan. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan lagi buat setiap kita, saudara dan saya, agar dalam kehidupan kita tetap hidup sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Standar kebenaran kita adalah firman Tuhan. Standar kebenaran kita adalah kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran yang menurut apa yang kita anggap benar atau apa yang ada di dunia ini. Tetapi kebenaran di dalam Tuhanlah yang kita pegang dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu mari kita belajar pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita hidup sebagai orang yang benar di tengah-tengah dunia yang kebanyakan enggak benar ini. Nah, kita hidup sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Tentu saja sebagai orang benar banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak juga cobaannya yang bisa dihadapi. Kalau kita melihat dalam konteks kebenaran firman Tuhan, ada banyak hal yang dialami dalam kehidupan orang-orang benar. Mereka mengalami tekanan, himpitan, pergumulan dan lain sebagainya, tetapi Tuhan meluputkan semuanya itu. Dalam Mazmurnya Daud berkata bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan meluputkannya. Bukan berarti kalau kita hidup sebagai orang benar terus nggak ada kemalangan, nggak ada masalah, nggak ada pergumulan. Tentu tetap ada. Namanya semua orang yang hidup di dunia ini, semua orang pasti akan mengalami yang namanya pergumulan, kesulitan,
selama kita masih hidup di dunia yang fana ini, kita akan berhadapan dengan itu semuanya. Tetapi yang membedakan adalah kalau kita sebagai orang benar, kita punya Tuhan. Tuhan akan meluputkan di tengah kehidupan kita. Dan itulah kabar baik buat kita, kabar gembira buat kita, kabar sukacita buat kita. Bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita hidup dalam kebenarannya, Tuhan akan mengcover kehidupan kita. Tuhan akan memproteksi hidup kita. Tuhan akan menyertai kita, bahkan menyatakan pemeliharaan dan pertolongannya buat setiap kita. Tetaplah hidup sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Tentu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tentu bukan dengan cara kita sendiri, tapi tentunya kita hidup sebagai orang benar dengan pertolongan dan penyertaan melalui Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku akan mengirimkan kepadamu roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan menuntun kita pada seluruh kebenaran." Ketika kita sudah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus Yesus Tuhan, maka kemudian kita hidup sebagai orang benar. Nah, Roh Kudus yang akan menuntun kita. Benih ilahi ada dalam kehidupan kita, dan kemudian Roh Kuduslah yang akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Dan kita akan dituntunnya hari lepas hari. Dimanapun kita berada, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita untuk kita terus berjalan pada jalan kebenaran. Dan itulah yang penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, pada profesi apapun, pada tugas pelayanan apapun dan lain sebagainya, tetaplah hidup dalam kebenaran. Hidup sebagai orang benar. Karena kalau kita hidup sebagai orang benar, firman Tuhan mengatakan hasilnya adalah pohon kehidupan. Nah, tentunya itu memberikan dampak, pengaruh yang menghidupkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lewat kehadiran kitalah kemudian itu akan menjadi sesuatu yang hidup, akan memberkati orang-orang di sekitar kita. Kehadiran kita bahkan dinanti-nantikan, diharapkan. Bukan kemudian kehadiran kita mungkin tidak diharapkan di tengah-tengah orang atau sekitar kita. Oleh karena itu, betapa pentingnya. Walaupun terkadang untuk sesaat, ketika kita hidup dalam kebenaran, terkadang kita dijauhi oleh orang-orang yang gak suka dengan kebenaran. Tetapi pada akhirnya kita tahu bersama, hasilnya membawa kehidupan, kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hasil dari orang benar. Karena setiap apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, itu akan memberikan hasil, buah yang luar biasa yang akan kita hasilkan bila kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita melihat contoh yang menarik dari kebenaran firman Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, seperti halnya Daniel, dia tetap hidup dalam kebenaran, walaupun pada waktu itu banyak tantangan, banyak kesulitan, dan lain sebagainya. Tapi dia bertahan untuk hidup dalam kebenaran. Di tengah-tengah keadaan yang gak benar, tapi dia hidup dalam kebenaran. Sekalipun mungkin dia harus menghadapi yang namanya gua singa, dan lain sebagainya. Tetapi justru lewat hal itulah membawa dampak yang luar biasa. Mari belajar dalam kehidupan kita, tetap hidup sebagai orang benar. Kita memegang kebenaran firman Tuhan dalam prinsip kehidupan kita. Sekalipun hal itu membuat kita untuk sementara tidak populer, membuat kita sementara mungkin dijauhi oleh beberapa orang, membuat kita mungkin sementara waktu mungkin tidak disukai. Tapi jangan kita menyerah, jangan kita berputus asa, tetaplah hidup sebagai orang benar. Mengapa demikian? Karena pada hasilnya membawa dampak hasil yang luar biasa, kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita hidup sebagai orang benar. Salah satu contoh juga yang menarik ada dari kehidupan Daud. Ketika Daud hidup benar di hadapan Tuhan, bahkan itu menjadi berkat bagi generasi-generasi yang selanjutnya. Bahkan ketika generasi-generasi selanjutnya hidup gak benar, hidup kacau dan lain sebagainya, sehingga kerajaan itu terpecah dan lain sebagainya, tapi Tuhan selalu mengingat apa yang pernah dilakukan oleh Daud. Oleh karena Daud hambaku, maka aku tidak menghukum. Oleh karena Daud hambaku, maka dan lain sebagainya. Nah, kata-kata itu muncul dalam kebenaran firman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa hasil orang benar itu bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri atau pada orang-orang di sekitarnya saja, tapi juga mampu
itu berdampak pada generasi yang selanjutnya. Jadi betapa luar biasanya hasil dari kehidupan sebagai orang yang benar. Bukan berarti Daud hidup sebagai orang benar nggak pernah buat kesalahan. Dia juga buat kesalahan, dia terkadang juga buat kekeliruan dalam kehidupannya. Tetapi yang menarik adalah orang benar, dia selalu mau hidup dalam kebenaran. Kalaupun dia buat kekeliruan, kalaupun dia buat kesalahan, dia cepat-cepat ingin memperbaiki dan mau kembali dan bertobat kepada Tuhan. Itulah yang membedakan antara orang benar dan orang fasik. Orang fasik begitu berbuat dosa, berbuat salah, mereka merasa bahwa itu hal yang biasa-biasa. Dan rasa-rasanya bagi mereka nggak perlu untuk bertobat. Tapi bagi orang benar, sekalipun mungkin karena kelemahan, karena kelalaian dan lain sebagainya, terkadang bisa saja berbuat salah, berbuat dosa dan lain sebagainya. Tapi mereka langsung cepat-cepat ingin berbalik lagi kepada Tuhan. Cepat-cepat bertobat, disadarkan langsung kembali kepada kebenaran. Itulah orang benar. Berbeda dengan orang fasik. Saya seringkali menggambarkan hal ini antara ayam dan bebek. Ketika kedua-duanya dilemparkan ke air, entah itu ke danau, ke sungai dan lain sebagainya, maka ada dua sikap berbeda yang akan ditunjukkan. Kalau ayam dilempar ke air, entah itu ke danau, ke sungai dan lain sebagainya, dia ingin cepat-cepat keluar dari sana. Mengapa demikian? Itu bukan habitatnya, itu bukan dunianya. Namun berbeda dengan bebek, sekalipun dia juga hidup di darat tapi dilemparkan ke air, ya nggak masalah. Dia tidak akan cepat-cepat keluar dari air. Dia malah mungkin akan berenang dan lain sebagainya. Dan itu yang membedakannya antara orang benar dan orang fasik. Orang benar, kalaupun dia bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa, kesalahan. Dia terkadang ya juga buat kesalahan seperti halnya Daud. Sekalipun dia akan dikatakan sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang berkenan di hati Tuhan, bukan berarti Daud dalam hidupnya nggak pernah berbuat salah, nggak pernah berbuat dosa. Dia pernah melakukan kesalahan dan dosa, bahkan beberapa kali dilakukan, bahkan mungkin kesalahan yang besar. Apalagi mengingat posisinya sebagai seorang raja, dampaknya sangat besar tentunya bagi seluruh kerajaan. Pernah dia melakukan sebuah kesalahan juga dengan menghitung jumlah rakyat yang ada di bangsa Israel pada waktu itu, dan hal itu membuat sesuatu hal yang keliru di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan mengadakan sebuah penghukuman, dan orang yang benar dia mau menerima konsekuensinya. Dia bertobat, dia menerima konsekuensinya, apapun itu. Dan itu yang terbaik supaya dia tetap hidup dalam kebenaran. Dan yang pertama, tetaplah hidup sebagai orang yang benar. Bukan berarti orang benar nggak pernah bikin salah. Bukan berarti orang benar nggak pernah bikin dosa. Tetapi orang benar cepat-cepat dia ingin bertobat kembali lagi kepada Tuhan. Begitu Tuhan sadarkan, Tuhan ingatkan, lewat banyak hal Tuhan bisa mengingatkan. Lewat situasi, keadaan, orang-orang di sekitar kita. Bahkan Tuhan juga bisa memakai binatang untuk mengingatkan kita, seperti dengan Bileam. Ketika dia mau berbuat hal yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan melalui keledai Bileam mengingatkan Bileam. Bahkan keledainya kemudian berbicara kepada Bileam, sehingga Bileam sadar salah dan lain sebagainya. Seperti halnya dengan Petrus ketika dia menyangkal Tuhan. Tuhan mengingatkan lewat apa? Binatang lagi, ayam. Ayam berkokok. Maka dia ingat, aduh saya sudah bikin salah, saya sudah berdosa, saya sudah menyakiti hati Tuhan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan dalam kasih-Nya mengingatkan lagi kepada Petrus, dan kemudian dia berbalik lagi kepada Tuhan. Dia cepat-cepat bertobat. Akhirnya dia tidak mati binasa. Itu yang membedakan antara orang fasik dan orang benar. Nah, hasil orang benar ternyata adalah seperti pohon kehidupan yang membawa dampak kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika Petrus kemudian dia bertobat, dia hidup dalam kebenaran, hasilnya luar biasa. Kemudian ketika dipenuhi dengan Roh Kudus dalam hidupnya, dia melayani dan dahsyat. Dampaknya membawa kehidupan bagi banyak orang. Melalui pelayanannya banyak dikerjakan hal yang luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita bahwa hasil orang benar adalah pohon kehidupan dan siapa bijak dia mengambil hati orang. Sebagai orang benar, dia akan tetap hidup dalam kebenaran, tapi bukan berarti kita kompromi dengan dunia ini. Ketika firman Tuhan berkata, siapa bijak mengambil hati orang? Mengambil hati orang bukan berarti kemudian kita mengikuti keinginan orang itu atau dengan cara kemudian kita kompromi dengan apa yang ada supaya kita ikut ambil hatinya orang. Nah, misalkan orang itu sukanya mungkin dengan minuman keras atau sukanya mungkin dengan hal yang lainnya yang tidak baik, ya kita ikut-ikutan memberikan kepadanya supaya kita bisa ambil hatinya orang itu. Itu salah, itu keliru. Tapi yang disebut dengan mengambil hati orang adalah dengan bijak, tentunya dengan hikmat ilahi daripada Tuhan, bukan hikmat duniawi. Kita mengambil hati orang. Kalau dengan hikmat duniawi mengambil hati orang dengan cara apa? Menyuap. Mengambil hati orang hikmat duniawi dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan sesuatu supaya orang kemudian ada balas budi dan lain sebagainya. Kita ngambil hati orang dengan suap, dengan kolusi dan lain sebagainya. Itu yang seringkali orang lakukan di dunia ini. Dan sayangnya kemudian bahkan beberapa anak Tuhan pun orang percaya lakukan hal ini karena mengikuti prinsip dunia, bahwa caranya untuk dapat kemudian mengambil hati orang, coba ikuti yang maunya dia. Bukan berarti dengan mengikuti kemauannya itu akan mengambil hati orang, tapi justru kita dengan bijak. Orang yang bijak tahu bagaimana dapat mengambil hati orang, tentu dengan hikmat daripada Tuhan. Jangan kita dapat mengambil hati orang tapi dengan cara hikmat duniawi, yaitu dengan cara menyuap, mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tersebut dan lain sebagainya. Kita ikuti, mau kemauannya apa kita ikuti. Itu justru tidak mengambil hati orang. Justru malah sebaliknya kemudian kita dimanfaatkan atau memanfaatkan orang lain, dan itu tidak benar justru. Tapi mari belajar dengan hikmat surgawi daripada Tuhan. Dengan bijak kita dapat mengambil hati orang. Dengan kita berbuat kasih, berbuat yang baik, tapi dalam koridor kebenaran. Dan ini yang penting. Terkadang kita terlalu mengedepankan kasih tapi mengabaikan kebenaran. Atau terkadang kita terlalu mengedepankan kebenaran tapi melupakan kasih. Kalau hanya kebenaran saja tanpa kasih, itu bisa menjadi sesuatu hal yang kejam. Demikian pula kalau hanya kasih tanpa kebenaran, itu sesuatu hal yang justru bisa membuat kita mengalami hal yang bodoh dan keliru. Tapi kombinasi yang lengkap antara kasih dan kebenaran, nah disitulah kita dapat mengambil hati orang. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita belajar dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dengan kasih dan lain sebagainya. Kita akan hal itu dapat kemudian mengambil hati orang, sehingga dengan cara demikian kita dapat menjadi berkat dan lain sebagainya, tapi dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau orang mengambil hati orang dengan hikmat duniawi, justru itu sesuatu yang biasanya ada udang di balik batu, ada tujuan-tujuan tertentu di dalamnya. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan, orang percaya, mengambil hati orang bukan supaya kemudian dengan tujuan-tujuan mengambil keuntungan dari dalamnya, tapi justru kita memberikan nilai, menambahkan nilai dalam kehidupannya, terutama membawanya pada kebenaran, sehingga mengarahkan orang tersebut pada kebenaran di dalam Tuhan. Nah, ini yang menjadi penting buat kita. Yang terakhir, saudara dikasih Tuhan, lewat firman Tuhan kita belajar bahwa kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Bahwa dalam kehidupan kita akan menerima balasan setimpal sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita hidup benar, kita akan dapat balasan upah sebagai orang benar. Tapi kalau kita hidup yang nggak benar, tentu saja kita akan menerima upah sebagai orang yang tidak benar. Upahnya apa? Bisa saja itu berupa hukuman. Upahnya bisa saja itu mungkin berupa celaan dan lain sebagainya. Tapi bagi kita orang yang hidup dalam kebenaran, Tuhan juga memberikan upah di tengah kehidupan kita. Saudara melihat ketika orang-orang hidup dalam kebenaran seperti halnya Daud,
Tuhan mengangkatnya, Tuhan mempromosikannya. Sehingga dalam doa syukur Daud mengatakan, siapa aku ini Tuhan? Dan siapa keluargaku? Sampai Tuhan membawa aku sampai sejauh ini. Daud gak nyangka bahwa hidupnya akan dibawa sampai seluar biasa itu. Dan itu merupakan bagian dari upah yang Tuhan berikan. Bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan tidak akan menelantarkan. Tapi Tuhan akan menyertai dan memberkati, bahkan memelihara dengan luar biasa. Kalau di dunia ini saja Tuhan memberikan upah, apalagi upah nanti dalam kekekalan, sudah pasti. Oleh karena itu, saudaraku dikasihi Tuhan, mari perhatikan bagaimana kita hidup. Kita akan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Kalau kita hidup sebagai orang fasik dan orang berdosa, tentunya kita juga akan mendapatkan upah yang sama. Sesuai dengan yang kita lakukan. Kalau hal yang fasik, hal yang salah, berdosa, itu akan mendatangkan hukuman di tengah kehidupan kita. Di dunia ini dihukum, apalagi nanti di kekekalan, lebih lagi. Oleh karena itu pertimbangkan bagaimana kita hidup. Hiduplah dengan bijaksana, hidup sebagai orang benar. Maka dalam kehidupan kita, di dunia ini kita mendapatkan upah dan berkat daripada Tuhan, tapi juga nanti di kekekalan kita akan mendapatkan upah lagi daripada Tuhan yang luar biasa. Berkatnya double. Bukan hanya nanti di kekekalan, tetapi juga di dunia ini Tuhan memberikan upahnya kepada kita, balasannya bagi setiap kita. Karena setiap orang yang hidup dalam kebenaran, Tuhan juga memberikan balasan yang luar biasa dalam hidupnya. Seperti halnya ketika Daniel hidup dalam kebenaran, Tuhan memberikan balasan kepadanya. Apa yang dilakukan? Ketika Daniel tetap hidup dalam kebenaran, aku gak akan menajiskan diriku dengan makanan ataupun pelabur yang disediakan biasanya kepada raja dan kemudian kepada semua kita, saya gak akan makan. Karena dia tahu ini asal usulnya ada hal yang gak benar di hadapan Tuhan. Maka ketika dia melakukan itu, Tuhan memberikan balasan kepadanya atas apa yang dilakukan. Ketika dia hidup dalam kebenaran, firman Tuhan mengatakan dia menjadi orang yang 10 kali lipat lebih bijak daripada semua orang yang ada pada waktu itu. Dari antara semua orang bijak yang ada di Babel, Daniel didapati 10 kali lebih pintar, lebih cerdas, lebih bijak. Bahkan kemudian ketika dilihat perawakannya, tubuhnya justru seger, tubuhnya justru terlihat bagus dibandingkan orang-orang yang makan dengan santapan raja. Itu menunjukkan balasan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang hidup benar. Di dunia ini saja Tuhan memperhatikan, Tuhan memelihara, Tuhan menyatakan berkat-Nya, apalagi di surga nanti, di kekekalan nanti, Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya di tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan jemu-jemu hidup dalam kebenaran. Jangan berputus asa. Memang terkadang kita akan menghadapi rintangan, cobaan, ujian, dan lain sebagainya. Tapi ingatlah, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dan Tuhan akan menyatakan anugerah-Nya, kasih-Nya bagi kita, balasannya. Sehingga kita akan diangkatkan, ditinggikannya pada waktunya, sesuai dengan anugerah-Nya bagi setiap kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepada-Mu Tuhan pagi hari ini atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengar firman-Mu, kami terus belajar hidup sebagai orang benar yang hidup dalam kebenaran-Mu, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus yang akan menuntun kami pada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau belajar menundukkan diri kami untuk kami rela dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus dari hari lepas hari, sehingga dengan demikian membawa kami menjadi orang yang benar, yang kemudian memiliki kehidupan yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami boleh melihat sebagai orang benar pun kami mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Tuhan menyatakan pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, dan kebaikan-Mu atas kehidupan setiap kami. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, buat setiap kami yang mengikuti doa pagi, biar berkat anugerah-Mu dan kasih-Mu menaungi setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati pagi hari ini dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati dalam setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati dalam rumah tangga kami.
dalam pendidikan anak kami dan lain sebagainya. Berkat anugerah-Mu terus mengiringi dalam kehidupan kami semuanya. Kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau di antara kami sedang mengalami masalah, mungkin dengan kesehatan, mungkin masalah dalam rumah tangga, mungkin masalah dengan keuangan dan lain sebagainya dalam usaha pekerjaan, kami bermohon kepada-Mu Tuhan dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu dan anugerah-Mu buat setiap kami, sehingga kami dapat mengalami pertolongan daripada Tuhan yang indah dan tepat pada waktunya. Kami mengalami kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan setiap kami. Kalau sebentar selesai doa pagi ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Baik kami yang bekerja, berusaha, melanjutkan studi pendidikan kami, ataupun aktivitas kehidupan kami yang lainnya. Berkat anugerah-Mu kiranya menyertai dan menuntun dalam kehidupan kami. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai, menolong dan menghibur setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi, menyertai setiap kita.